Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita kembali berjumpa dalam acara Night Call GPIB pada malam hari ini. Kita berdoa sebelum kita membaca dan kita merenungkan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan yang menganugerahkan kehidupan, yang memberikan kekuatan bagi kami sehingga kami dapat beraktivitas di sebagian hari yang telah kami lalui. Dan biarlah Tuhan terus memberkati kami di hari ini dengan sisa waktu yang ada pada kami. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan memberkati kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga firman Tuhan yang kami baca memperteguh iman percaya kami kepadamu, mengingatkan kami, mendorong, memberikan motivasi bagi kami untuk kami hidup sebagaimana yang Tuhan inginkan. Berkati kami ya Tuhan Yesus, berikanlah hikmat kepada kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca pada malam ini terambil dari Matius pasal 25 ayat 24 sampai 30 yang akan saya bacakan untuk kita bersama. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kuberikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita menyadari sesungguhnya dalam kehidupan setiap pribadi, setiap orang, Tuhan menganugerahkan kemampuan. Tuhan memberikan kelebihan pada setiap orang. Bahkan kalau kita perhatikan orang dengan kebutuhan khusus sekalipun ada kemampuan lebih yang mereka miliki. Seorang yang dikatakan autis tetapi dia mampu untuk mengoperasikan komputer dengan sangat baik. Bahkan seorang yang tidak memiliki tubuh yang sempurna, tidak memiliki tangan, tetapi dia bisa menggunakan kakinya untuk melukis. Jadi di sana kita bisa melihat bahwa dalam setiap pribadi, dalam setiap manusia yang merupakan ciptaan Tuhan, Tuhan memberikan kelebihan, Tuhan memberikan kemampuan khusus. Sehingga kita bisa lihat bersama dalam kehidupan kita, ada berbagai macam kelebihan kemampuan yang dimiliki oleh manusia. Dalam diri seseorang bisa saja dia punya 3, 4, 5, bahkan mungkin 10 kemampuan yang dia punya. Atau mungkin ada pada orang-orang tertentu dia hanya punya 3 atau 2. Tetapi yang perlu kita pahami bersama bahwa setiap orang memiliki kemampuan. Setiap orang diberikan kelebihan oleh Tuhan Sang Pencipta. Dengan kita memahami bahwa semua yang ada pada kita adalah anugerah Tuhan, maka tentu bagi setiap mereka yang memiliki kelebihan, tidak perlu merasa sombong. Atau setiap orang yang mungkin merasa bahwa saya tidak punya kemampuan apa-apa menurut pandangannya, tidak perlu juga merasa minder. Karena di dalam setiap kemampuan kelebihan yang ada pada kita, Tuhan juga memberikan sesuai dengan rancangannya. Ada dalam kesanggupan setiap orang untuk melakukannya. Dalam pembacaan ini kita melihat bahwa orang yang diberikan 1 talenta datang dengan perasaan kesal dan marah. Karena dia ada dalam pemahaman bahwa tuannya ini jahat. Tuannya ini kejam.
Karena tuannya ini tidak menabur tapi menuai, tidak menanam tetapi kemudian memungut. Itu dalam pemahamannya. Sehingga dia tidak melakukan apa-apa dengan talenta yang diberikan dan dia mengembalikan talenta itu. Dan sang tuan memahami, melihat bahwa dia ada orang yang menerima 1 talenta ini adalah orang yang juga jahat dan malas. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi persoalan di sini adalah bagaimana kita dengan kemampuan yang ada pada kita boleh mengembangkan kemampuan itu, kita boleh melakukan sesuatu yang kita punya, yang diberikan Tuhan kepada kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi kita melalui pembacaan ini mau memberikan motivasi kepada kita, mau memberikan peringatan kepada kita bahwa kita tidak boleh diam. Bahkan kita tidak boleh juga menjadi orang-orang yang pasif di sini. Masa bodoh. Apalagi dengan situasi zaman sekarang, maaf saya menyinggung soal kemajuan teknologi dari sisi yang negatif. Dengan kemajuan teknologi, dengan gadget yang ada pada kita bisa lihat, jangan kita bilang anak-anak muda saja, tetapi termasuk orang tua. Kita bisa duduk diam berjam-jam dengan gadget kita, dengan Android kita, dan kita menjelajah dunia. Kita lupa dengan kemampuan yang ada pada kita. Kita kemudian mengabaikan kemampuan yang ada pada kita. Kita tidak melakukan apa-apa. Sehingga firman Tuhan ini mau mengingatkan kita, memberikan motivasi, memberikan semangat bagi kita. Ayo kembangkanlah segala kemampuan yang ada. Melalui firman Tuhan ini kita diberikan semangat, kita didorong untuk melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terkadang kita merasa bahwa saya tidak punya kemampuan apa-apa, saya tidak bisa melakukan apa-apa. Itu perasaan kita. Tapi sesungguhnya kita bisa melihat kembali ke dalam diri kita, ada kemampuan yang Tuhan berikan, dan itu bisa kita pergunakan, kita kembangkan untuk kebaikan, bahkan demi kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, ada sebuah ilustrasi yang sangat sederhana menceritakan soal ember bocor. Si ember bocor ini merasa bahwa dia tidak berguna karena dia bocor, dan kemudian ketika sang pemilik ember dia mengambil air ke sungai, dibawa ke rumah, ternyata sampai di rumah airnya tidak lagi penuh karena embernya bocor. Dia merasa sedih dan dia merasa dia tidak berguna. Tapi kemudian dalam kesedihannya dia melihat bahwa ternyata bunga-bunga yang ada di sisi jalan sebelah kiri yang selalu dilalui oleh sang tuan membawa dirinya ketika mengambil air dari sungai, itu ternyata tanaman yang ada itu subur dan kembang yang ada itu bisa berbunga. Mereka hidup karena tetesan air yang keluar dari embernya yang bocor itu. Jadi dari ilustrasi ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekalipun kita ada dalam kelemahan kita, sekalipun kita ada dalam segala keterbatasan kita, tapi sesungguhnya ada hal-hal yang kita miliki dan itu merupakan anugerah Tuhan yang harus kita kembangkan. Dengan apa yang kita kembangkan dalam hidup kita, maka tentu nama Tuhan dimuliakan. Orang lain juga bisa merasakan manfaat kehadiran kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam pembacaan ini juga dikatakan bahwa sang tuan mengambil talenta yang satu itu dan kemudian dia memberikan kepada orang yang punya 10 talenta. Ini berarti Bapak Ibu ketika kita mengembangkan kemampuan yang ada pada kita, maka dia akan berkembang, dia bahkan akan ditambahkan dengan hal-hal baik lainnya. Di ayat 21 dikatakan begini, jika setia dalam perkara kecil, maka juga akan diberikan kepada kita tanggung jawab dalam perkara yang besar. Itu berarti jika kita mampu mengembangkan apa yang ada pada kita, maka Tuhan juga pasti memberikan yang luar biasa dalam hidup kita.
Tidak ada yang sia-sia dalam kehidupan kita yang Tuhan anugerahkan. Tidak ada yang kebetulan dalam kehidupan kita yang Tuhan berikan. Semuanya ada dalam rancangan baik Tuhan bagi kita. Dan jika kita melakukan semuanya itu dengan baik, maka di sana juga nama Tuhan senantiasa dimuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Berkatilah kami ya Tuhan dengan firman-Mu yang telah kami baca pada malam ini dan yang telah kami renungkan bersama. Biar dengan tuntunan kuasa Tuhan, kami terus dimampukan untuk dapat mengenali diri kami, bahkan kami boleh mengucap syukur kepada Tuhan atas setiap hal yang kami terima daripada-Mu. Karena dalam diri kami masing-masing, Tuhan memberikan hal yang baik, Tuhan memberikan kelebihan-kelebihan bagi kami. Berkati kami ya Tuhan Yesus. Malam ini pun kami berdoa untuk kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh GPIB melalui night call ataupun morning call. Biar Tuhan bekerja, Tuhan memberkati setiap pelayanan yang dilakukan. Bahkan Tuhan juga memberkati tim kerja yang melakukan kegiatan ini. Sehingga melalui apa yang dilakukan, nama Tuhan terus dimuliakan, firman Tuhan terus diberitakan, dan kasih kebaikan Tuhan boleh dirasakan oleh setiap orang. Kami berdoa untuk seluruh kegiatan pelayanan yang berlangsung di GPIB. Tuhan yang terus memberkati seluruh kegiatan pelayanan. Bahkan di dalam persiapan untuk persidangan Sinode yang ke-21, Tuhan juga yang memberkati agar semuanya berlangsung dengan baik. Ya Tuhan, kami berdoa untuk GPIB dengan 326 jemaat, bahkan juga pos-pos Pelkes yang ada di dalamnya. Tuhan berkati di dalam setiap gerak pelayanan yang dilakukan. Tuhan juga menolong di dalam setiap keterbatasan yang ada karena situasi kondisi yang terjadi. Biarlah kasih pertolongan Tuhan terus ada bersama-sama dengan kami. Bahkan pos-pos Pelkes yang dipersiapkan untuk dilembagakan, Tuhan juga boleh memberkati setiap persiapan yang dilakukan, agar dengan kasih Tuhan sendiri, maka semua yang direncanakan dapat terwujud dalam pertolongan-Mu ya Bapa. Kami berdoa untuk situasi keadaan bangsa Indonesia di tengah-tengah pandemi COVID-19 saat ini. Dengan penyebaran yang semakin cepat dan tinggi, Tuhan tolonglah kami, Tuhan kasihanilah kami. Bahkan kami boleh berseru, Tuhan pulihkan kami ya Tuhan. Setiap mereka yang sedang ada dalam kondisi terpapar, mereka dengan segala kelemahan mereka, lawatlah mereka ya Tuhan, dan sembuhkanlah mereka ya Bapa. Berikanlah semangat sukacita kepada mereka, sehingga melalui obat-obatan, makanan, minuman, mereka boleh disembuhkan dari virus corona yang ada pada tubuh mereka. Bahkan Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami, keluarga kami, mereka yang kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Tuhan juga hadir untuk memberikan penghiburan dan kekuatan. Sangat tidak mudah Tuhan. Kesedihan ini adalah kesedihan yang luar biasa karena orang tua kehilangan anak-anaknya. Bahkan anak-anak kehilangan orang tuanya. Saudara-saudara, mereka kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Hiburlah mereka ya Tuhan. Topang dan kuatkan mereka ya Bapa. Tuhan berkati pemerintah Indonesia dalam segala upaya untuk penanganan virus corona. Dengan segala kekuatan kemampuan yang ada, Tuhan berkati upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Bahkan Tuhan berkati kami sebagai masyarakat untuk kami juga dapat ikut serta di dalam program pemerintah. Kami boleh taat terhadap protokol kesehatan. Kami juga bersedia untuk melaksanakan vaksin. Dan dengan kasih pertolongan Tuhan sendiri, kami menjadi bagian yang juga ikut serta di dalam penanganan COVID-19 ini. Kami berdoa untuk tenaga kesehatan, tenaga medis. Mereka memberikan waktu, tenaga mereka, pikiran mereka untuk menjadi pelayan Tuhan dalam bidang medis menangani pasien COVID-19. Mereka sangat rentan ya Tuhan. Kasihani dan lindungilah mereka ya Bapa. Bahkan kami berdoa juga untuk tenaga laboratorium, driver ambulans, tenaga untuk memakamkan jenazah. Tuhan juga berkati mereka masing-masing. Anugerahkan kekuatan, kesehatan yang baik bagi mereka.
Keluarga mereka pun Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk malam yang telah menjadi bagian hidup kami. Kami akan beristirahat. Berkatilah setiap tubuh kami dengan segala kelelahan yang ada, Tuhan boleh pulihkan. Dan biar dalam pertolongan Tuhan kami boleh melanjutkan kehidupan kami pada esok hari dengan kekuatan baru, kesehatan baik yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Ini doa kami Tuhan, ini ungkapan syukur kami, ini permohonan kami. Kami mohon ampun akan segala salah dosa kami. Dan biarlah doa kami ini yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beristirahat.